kadang kita yang merasa ada banyak sedekah. Iya, 2000 subuh, 2000 zuhur, 2000 asar, 2000 maghrib, 1000 apa ada jajan anak tuh minta ke cucu lah tuh ada duit 1000 tadi cu, 1000 tuh lah untuk taraweh. Gimana coba Pak? Jadi saya coba berazam aja Bapak Ibu dalam hati ini tanpa diketahui orang. Aku ya Allah, aku sakit aku ini parah, aku niat aku nyumbang ke Masjid Al-Munawwarah ini 10 juta, tapi aku cicil ya Allah, aku tidak bisa bayar sekarang, aku ansur-ansur 100, ada duit aku 100, 200, catat Bu, sampai dia 10 juta. Lihat keajaibannya. Nah ini tidak usah tahu orang nih Pak, lihat keajaibannya nanti. Jika kau ingin dekat dengan surga, jauh dari neraka, maka hendaklah engkau berzakat. Jadi kalau orang udah rajin sholat tuh, kadang kenapa rezekinya sulit Pak? Pelit nih Pak. Orang sholat nih Bu, saya sangka orang-orang rajin sholat nih boros-boros juga sedekah, rupanya banyak enggak Pak. Saya ada kenal orang nyewa kios, tukang jahit, di sebelahnya tukang pangkas. Pas saya main ke tukang jahit nih, nampak saya ada sup yang sudah berbuih. Saya tanya sama bapak itu, sup sampai berbuih basi ini tidak bapak makan. Itulah kelakuan Bu Ajah yang punya kios nih Ustaz. Kalau udah basi makanannya baru diantarnya ke saya. Dan ini bukan sekali Ustaz, hampir selalu. Udah nak termakan sama dia lagi baru diantarnya. Padahal ibu yang dibilangnya itu Bu, ke masjid tiap waktu. Dengar pengajian macam ikan salai matanya, tapi tidak ada yang diamalkan satu pun Pak. Udah basi lauk itu diantarnya Pak. Jadi ternyata banyak yang pelit orang sholat ini. Ada ibu-ibu Bu, dia dibungkusnya mangga dari Peramnya dicuri sama anak-anak, demam dia 3 hari Pak. Ibu masalah mangga aja mau ibu demam, beli yang semua mahalnya mangga tidak sampai segitu harganya. Kalau dia minta baik-baik saya kasih Ustaz. Ini dicuri karena tidak dapat, itulah maka dicuri anak-anak. Orang kan banyak Pak, kalau udah kehilangan macam orang baik dia Bu. Hilang sendal di masjid saya, kalau minta dia baik-baik sendalnya saya kasih nih, macam iya pula Bu. Tanda tidak dapat itulah maka kadang dihilangkan Allah kadang. Jadi ternyata ini yang disampaikan oleh seorang wanita yang datang ke rumah Rasulullah pagi-pagi Pak. Tangan kanannya hangus terbakar. Ya Rasulullah, tolong doakan kepada Allah agar tanganku ini sembuh. Kata Rasulullah, kenapa dengan tanganmu? Tadi malam aku bermimpi rasanya kiamat sudah terjadi, dan aku melihat ibuku di neraka sedang mengusir-usir api dengan sepotong kain dan daging di tangannya. Aku katakan kepada ibu, wahai ibu, bukankah engkau di dunia taat beribadah dan ayah ridho kepadamu? Kan di taat ibadah Bu, suami ridho lagi. Memang betul nak, di dunia ibu taat beribadah dan ayah kau ridho kepada ibu, tapi selama hidup di dunia hanya sepotong kain dan daging inilah ibu pernah bersedekah. Dengan itu dia ngusir-ngusir api, jadi tidak mempan Pak, pelit. Kalau ayah mana ibu? Ayahmu dermawan nak, dia sedang di surga membagi-bagikan air di telaga Kausar. Aku pergi ke surga dan melihat ayahku membagi-bagikan air, marah aku ya Rasulullah. Dalam mimpi itu rasanya aku katakan kepada ayahku, sungguh tega engkau ayah. Ibu berjuang di neraka mengusir api, engkau di sini membagi-bagikan orang minum. Minta aku segelas ayah agar ku berikan kepada ibu. Ayahku menjawab, jangan nak, di sini sudah tidak ada tolong menolong lagi. Aku tidak peduli ya Rasulullah. Aku rampas segelas air di tangan ayahku. Aku pergi ke neraka bermaksud hendak memberi ibuku minum, tapi belum sampai gelas itu ke mulut ibuku, api neraka datang menyambar tanganku. Aku bangun hangus ya Rasulullah. Diletakkan Rasulullah tongkat di tangan wanita itu. Ya Allah, bila benar mimpi wanita ini, sembuhkanlah tangannya. Sembuh Pak. Berarti inilah yang banyak kena orang-orang rajin sholat tuh Bu. Yang gratis-gratis paling kencang dia ke masjid tuh Pak. Kadang bawa tupperware dia Bu, disalinnya lauk-lauk masjid tuh asal ada Pak ya. Pengajian yang bawa makanan lah Pak. Sampai saya tuh ibu pernah saya ceramah, ada piring saya tuh isinya anggur, salak, kemudian jeruk, duku, apel. Saya tinggal beruduk lenyap Pak. Tidak peduli ibu-ibu nih Pak, mau makanan ustaz tidak peduli dia Bu.
Saya tidak bisa dapat tersangkanya, wajahnya soleha semua ya Pak. Siapa yang mau dituduh Bu kan? Tidak ada cerita Pak, lewat juga rupanya. Nah jadi dari sini nih Bu, kita tuh haruslah jangan sampai menjadi orang yang bakhil. Nah ibu-ibu sekarang ini Bu, keinginan mereka itu sedekah tinggi, makanya di masjid-masjid itu banyak pengurus itu yang ngandalkan ibu-ibu sekarang, karena ibu-ibu itu tahu, dia udah tahu hadis ini, dan makanya mereka itu berlomba-lomba dalam menyumbang. Dan rugilah kita yang tidak mau ikut ambil bagian dalam menyumbang itu Pak. Dalam bersedekah kita tidak mau, kita bentuknya untung. Nah, biarlah ada bapak tuh selesai sama dia tuh, ada ibu tuh selesai, agar kita tidak dapat bagian itu Pak. Terbuktinya di mana Bu? Saya pernah nyampaikan ke bapak ibu, di Mekah, Madinah rumah sakit sepi. Ketika ditanya ke masyarakat sana, kenapa rumah sakit sepi di sini, apa kalian tidak sakit? Mereka bilang sakit. Tapi kami kalau sakit, kami yakin dengan kata-kata Rasulullah, sembuhkan penyakitmu dengan sedekah. Di Pekanbaru rumah sakit penuh, apa rumah sakit yang tidak penuh Pak? Sebetulnya kita harus introspeksi diri Pak, berarti kita pelit. Karena tidak mungkin Rasulullah bohong, sedekah bisa menyembuhkan penyakit. Ibu sakit diabetes, sedekah 2.000 selemo yang sembuh tuh Bu. Mana mempan, memang rajin sedekah subuh Pak, bukan main lagi kalau setiap subuh tuh masuk 2.000 Pak. 2.000 tuh stop call sebutir Bu, itu berarti demam, menggigil sedikit, bersin, nah itu sembuh Pak 2.000. Diabetes tuh besar tuh angkanya tuh Bu. Sedangkan ingat saya ibu-ibu migrain, udah saya coba neuralgi tidak mau sembuh Ustaz, udahlah Bu, buang besar aja lah Ibu, 2.500.000 teng baru ngontak ke kepala Pak. Itu dia Pak, betul Ustaz. Migrain 2.500.000 Bu, diabetes kira-kira berapa tuh Pak? 10 baru oke. Kita tidak ada Bu nyumbang tuh, yang kalau orang yang besar-besar nyumbang di masjid ini, Ibu perhatikanlah hidup mereka. Kan dapat kita contoh Pak. Siapapun dermawan di dekat masjid kita ini, perhatikan hidupnya, berkah bertambah, badan sehat. Kalaupun dia sakit dia tidak pernah mengeluh. Itulah efeknya Pak, orang-orang yang rajin menyumbang. Nah masyarakat kadang-kadang ya udahlah selesai sama bapak tuh maka dia mau menyumbang karena dia sudah terasa keajaiban Pak. Ibu-ibu yang nyumbang besar di masjid ini, dia mau aja kapan perlu sendirian dia, karena dia tahu keajaiban dari diri dia. Semalam Bu, acara buka bersama, dia undang seluruh kawan-kawan alumni dia, dan saya tahu Pak, untuk paket makan di area duta itu satu orang selama bulan Ramadan 178.000, all you can eat, satu orang 178.000. Ibu kali 75 orang, rupanya donaturnya cuma satu Pak. Saya perhatikan dia Bu ya, dari wajah, senyumnya, waduh, pantas dia ambil bagian ini gitu. Saya itu senang nengok orang bahagia Ustaz, asal mau aja kawan-kawan saya ini ngumpul lah. Biarlah 75 kali 178 lumayan duitnya tuh Pak. Berapa duitnya tuh Bu? Tapi santai, tapi nampak Bu wajah tuh ceria, nengok orang apa, ndak pindah kebahagiaan orang ke diri dia Pak. Jadi ini nih Bapak Ibu, kalau kita rasanya sakitnya agak parah, itu agak besar nyumbangnya. Paling tidak sakit tidak sembuh, tapi jiwa mampu menerima takdir Allah itu Pak. Kalau ndak Bu, pantang ditanya orang macam mana kabar Bu aja. Kalau udah itu panjang Pak, nggak ada lagi itu akan banyak tuh Bu. Dah coba berobat ke sana, nggak ada kurangnya. Tuh dengarlah di radio ada sioman tuh dah saya beli pula dah. Dah berapa tetes, berapa botol habis, nak juga mau kata orang dokter sana bisa. Itulah akibatnya Pak. Buang besar aja lah, simple Pak kan. Nggak usah jauh-jauh Bu ya. Komitmen aja kita misalnya Pak. Ya Allah, kalau betul kata Ustaz Nazril nih, hadis Rasulullah mengatakan sembuhkan penyakit dengan sedekah. Sakit aku agak parah nih ya Allah, cuma aku tidak ada duit sekarang, tapi aku berniat aku akan sedekah ke Masjid Al-Munawwarah ini 20 juta, tapi aku cicil-cicil. Ini tidak disebutkan nih Pak, aku cicil-cicil ya Allah. Coba aja lihat keajaiban niat tuh, tidak usah disampaikan ke orang, kita sendiri ya. Tapi kalau udah sembuh janganlah nak jadi nyumbang, ada sembuh tidak usah lagi. Ini kadang orang ini cerdik Pak. Ada orang mau terjun payung Bu, saking takutnya dia, ya Allah
tekembang payung aku nih, aku bantai sapi di rumah. Pas terjun kembang payungnya, ndak jadi sapi, ya Allah kambing aja. Selamat di bawah ayam jadinya Bu. Nah itulah banyak orang itu kan seluruh orang sedekah Pak. Jadi kalau kita niatkan Bu ya, aku sakit, aku parah ya Allah, aku udah tanya ke dokter komplikasi, aku sedekah 20 juta ke Masjid Al-Munawwarah, tapi aku ndak bisa langsung ngasihnya, aku cicil-cicil ya Allah, 500 sebulan, 200, 300, tengok keajaibannya Bu. Niat itu aja itu sudah banyak terjadi perubahan ke dalam jiwa. Sama yang saya bilang tuh Bu, dia ndak pernah ngasih maknya, sakit parah, tiap sebentar rumah sakit masuk. Begitu dengar ceramah saya Bu ya, ada penyesalan dirinya, ngapalah dia hadir Pak, akhirnya kan harus keluar besar dia jadinya Pak. Tapi yang dikasihnya siapa Bu? Emak kandungnya Pak. Dikasihnya emaknya 30 juta Bu. Terkejut emaknya, tidak pernah dikasih anaknya duit, ditaruh duit itu di kepala. Ya Allah, sembuhkan anak aku ya Allah, angkat penyakitnya, ampuni dosa-dosanya. Boom, rasa disiram es jantung saya langsung Ustaz. Hilang masalahnya karena emaknya doanya ikhlas Bu. 30 juta Pak, siapa yang tidak ikhlas berdoa? 30 juta tidak ikhlas orang berdoa. Nah itu Bu, jadi kita harus tahu Bu, di angka berapa orang akan ikhlas. Makanya saya anjurkan dulu Bapak Ibu, kalau ngundang orang makan ke rumah, kasih makanan-makanan terbaik. Udang galah itu kan jarang tuh Pak, kepala baung, ikan kakap, pokoknya yang enak-enak tuh Bu. Ibu perhatikanlah tangan orang berdoa itu rata-rata di atas tuh Pak. Amin ya Allah, ditengoknya juga udang galah tuh Bu. Ya Allah. Jadi ada keikhlasan dia untuk mengaminkan. Ini ngundang orang makan Bu, telur rebus dibelah dua, kasih kuah kacang. Macam mana doa tuh mau sampai Pak? Awak keras juga, banyaklah tuh summa khususonnya Pak, summa khususon ala hadhinya. Ini bapak kami Ustaz, ini kakek kami, sama 7 turunan yang lalu Bu, itu didoakan semua tuh Pak. Tuh naik rumah baru, mana ada orang ikhlas mengamin, tangan orang di lutut semua Pak. Amin. Amin. Kadang sambil cerita lah tuh, aku kalau tahu ini lauk Bang, bagus makan di rumah kali. Emang parah. Nah, gimana mau naik doa tuh ke langit Pak? Jadi ini Bapak Ibu coba buktikan nih, Rasulullah tidak akan berdusta. Bapak Ibu sekarang yang sakit-sakit parah, ini ada masjid kita, ada di sini udah terdata fakir miskin, sudah terdata anak yatim, hajarlah sebesar-besarnya. Karena saya pernah merasa Bu ya, sedekah saya sudah maksimal, tapi saya jual mobil susah Pak. Yang nelfon tukang pakang aja, sampai saya berpikir rasanya saya maksimal sedekah, tidak mungkin akan disulitkan Allah. Wah berarti saya belum maksimal nih, karena udah 2 kali iklan di OLX bayar 100.000 seminggu nggak mau Pak. Wah berarti saya aja yang merasa sedekah saya banyak nih, tapi rupanya bagi Allah tidak maksimal. Akhirnya apa yang saya lakukan Bu? 10% dari harga penjualan mobil itu saya bagi-bagi Pak. Dampak orang yang pantas untuk nerima. Saya bukan suka ngasih pengemis Bu, tapi nengok orang punya pekerjaan dan dia ikhlas dalam bekerja Pak, walaupun gajinya besar. Saya lebih simpati ngasih itu Bu daripada ngasih peminta-minta 2.000 rupiah. Nah itu Pak, nampak orang rajin kerja itu Pak ya, dari hati dia bekerja. Maupun pekerjaan itu gajinya lumayan Bu, rupanya lumayan pekerjaan gaji orang dikasih tetap mau Pak, ndak ya. Dikasih jumlah yang oke, dibagi Bu, nampak orang-orang tua kasih yang pantas lah, yang memang kita turun langsung melihatnya. Sedang makan sup saya di Rumbai, pulang dari Dumai masuk WA, tolong share lokasi Bang, kami cocok harga segitu. Nah bayangkan sama Bapak, saking malasnya saya Bu, nggak saya balas Pak, tukang pakang nih kata saya. Udah berapa kali, udah capek jawab tuh. Diulangnya setengah jam lagi, tolong share lokasi. Saya share lokasi Bu, dia udah sampai di lokasi, saya udah sampai di lokasi. Wah kangkang saya pulang Pak. Sampai di rumah dikasih duit, tolong dihitung dulu Bang duitnya. Nggak ada pakai tawar nih Pak, tolong dihitung duitnya, tolong BPKB yang kemarin. Jadi Bang kekurangan mobil, udah biasa tuh Bang, nama mobil second. Nggak lah mau dijelaskan Pak, kekurangan mobil itu apa? Nama mobil second, wajar lah katanya, karena pemakaian. Awalnya saya jangka Bu, malaikat yang beli mobil saya ini. Nggak pernah orang membeli mobil macam ini, bukan barang murah. Rupanya manusia Bu. Pas perpanjangan pajak diteleponnya saya, oh berarti manusia Pak, saya sangka malaikat. Perpanjangan pajak kan harus pakai KTP saya Pak.
Jadi itulah Bu, kadang kita yang merasa ada banyak sedekah, iya 2000 subuh, 2000 zuhur, 2000 asar, 2000 maghrib, 1000 apa ada jajan anak itu minta ke cucu lah tuh ada duit 1000 tadi cu, 1000 itu lah untuk taraweh. Gimana coba Pak? Jadi saya coba berazam aja Bapak Ibu dalam hati ini tanpa diketahui orang, aku ya Allah, aku sakit aku ini parah, aku niat aku nyumbang ke Masjid Al-Munawwarah ini 10 juta, tapi aku cicil ya Allah, aku tidak bisa bayar sekarang, aku ansur-ansur 100, ada duit aku 100, 200, catat Bu, sampai dia 10 juta. Lihat keajaibannya. Ini tidak usah tahu orang nih Pak, lihat keajaibannya nanti.